membedakan antara religion dengan understanding of religion, yaitu ad-din dan mafahimu fid-din. Nah, misalkan saya kasih contoh, antara Quran dengan tafsir itu dua hal yang berbeda. Nah, Quran itu adalah teks suci yang tentu saja itu tidak bisa dirubah. Nah, tapi kalau tafsir itu adalah pemikiran orang. Begitupun halnya di dalam bidang fikih, ya, maka fikih itu adalah pemikiran orang. Yang mana pemikiran, pendapat itu tidak pernah final, selalu itu ada perbedaan-perbedaan. Nah itu, nah di sini Sorus melontarkan kritik dan barangkali kalau ditinjau dari kacamata teorinya Kimnot, nah jadi Sorus ini mungkin memosisikan dirinya ini sebagai insider dalam posisi sebagai participant as observer. Nah gitu, karena pertama dia adalah sebagai Muslim Irak, cuman dia memberikan kritik-kritik terhadap keberlangsungan pemerintahan di Irak, nah Iran, maaf, sehingga pemikiran kritikannya itu membuat merah telinga para penguasa. Maka kegiatan ilmiah beliau, kuliahnya, ceramahnya itu diboikot. Bahkan majalah yang biasa beliau terbitkan pun yang merupakan media untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan idenya pun itu sama sekali diboikot. Dan pada akhirnya tahun 2000, nah Sorus hijrah. Nah, biasanya hijrah itu adalah tentu menuju dari yang buruk kepada yang baik. Nah, di sini di UK ya, di Amerika, maaf di US ya. Di sini Sorus mengembangkan ya, mendapatkan wahana untuk terus mengembangkan ide-ide dan pemikirannya. Dan beliau pada tahun 2000 itu menjadi visiting scholar at Harvard University. Jadi menjadi sarjana tamu di Universitas Harvard, mengajar mata kuliah puisi dan filsafat Rumi, kemudian Islam and Democracy, Quranic Studies, filosofi, dan sebagainya. Bukan hanya di Harvard, melainkan beliau pun mengajar di Yale University, kemudian Princeton University, kemudian bukan hanya di US, tapi di Eropa juga, diantaranya di Wissenschaft College di Berlin. Nah, ini di Jerman. Beliau pun mengajar di sana selama 1 tahun, 2003 sampai 2004 ya. Nah, kemudian pada tahun 2012 dia itu juga menjadi visiting professor di University of Chicago. Nah, di Chicago. Dan dalam tahun 2004, kalau nggak salah barangkali nanti bisa dikritik, itu Sorus mendapatkan anugerah ya, penghargaan ya. Kalau nggak salah itu bersama juga dengan dua yang lainnya, diantaranya adalah Fatimah Mernissi dari Maroko. Nah, beliau mendapatkan penghargaan yang sama. Kebetulan tema pada waktu itu adalah tema mengenai Islam dan moderasi. Nah, kemudian dalam majalah Time, ya, beliau itu disebut sebagai atau mendapatkan apresiasi sebagai one of the world 100 most influential people tahun 2005. Nah, bukan hanya majalah Time yang mana beliau itu mendapatkan anugerah sebagai salah satu 100 orang yang berpengaruh ya tahun 2005, kemudian di majalah Prospect ya beliau pun menyabat penghargaan sebagai most influential intellectual in the world in 2008. Jadi sebagai orang yang intelektual yang paling berpengaruh di dunia tahun 2008. Nah, ini jadi kita melihat bahwa kiprah-kiprah akademik Sorus ini begitu berkembang ketika beliau di luar negeri. Dan ini aneh ketika di negerinya beliau di boykot, diusir, tapi ketika pergi keluar dia mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Dan salah satu hal yang menjadi catatan seperti yang saya baca dalam buku Freedom, Reason, and Democracy in Islam. Nah, itu Robin Wright kalau nggak salah, beliau menyebut Sorus ini sebagai Martin Luther. Nah, sebagai Luther Martinnya dalam Islam. Ya, karena mungkin dengan gagasan-gagasannya yang dinilai radikal dan berani.
Nah, itu barangkali sekilas mengenai biografi. Biografi juga udah cukup lama ya, Prof. Mohon maaf. Karena ini kita berdua ya, Prof. Jadi barangkali waktunya agak Ya, cukup ya betul, leluasa. nggak apa-apa, silakan. Ya, next. Nah, ini agak macet. Nah, kita mulai presentasi makalah saya ini dengan sebuah problem yang senantiasa dipikirkan, dipertanyakan oleh Sorus di dalam berbagai macam karya ilmiahnya, dalam buku-bukunya, dalam tulisan-tulisannya, bahkan dalam ceramah-ceramah ilmiahnya. Dan termasuk di dalam magnum opusnya, ya, karya besar, karya monumentalnya, yang berjudul adalah The Hermeneutical Expansion and Contraction of Theory of Syariah, kalau nggak salah itu. Nah, itu adalah merupakan magnum opus dari Sorus ini. Dan dalam tiap bukunya, termasuk dalam buku ini, saya kutip dalam introduction-nya justru halaman 13, Sadri menyampaikan bahwa Sorus senantiasa mengawali ya pembicaraan atau penulisannya itu dengan what can we as mortal hope to know about the mind of God. Nah, apa yang bisa sebagai manusia harapkan to know, untuk mengetahui about the mind of God, mengenai pikiran Tuhan. Nah, itu. Jadi ini adalah satu problem yang mendasar dan ini menjadi kegelisahan beliau gitu kan. Kemudian to what extent out we take the edict deduced by Islamic jurisconsult as literal and immediate divine commandment. Kemudian sejauh mana kita harus menganggap bahwa fatwa yang disimpulkan oleh ahli hukum, oleh fuqaha, itu bisa match dengan perintah ilahi. Nah, jadi ini adalah dua hal yang senantiasa beliau sampaikan ya, dan ini adalah menjadi kegelisahan beliau kayaknya, dan beliau terus memikirkan bagaimana membuat apa istilahnya itu ramuan-ramuan, membuat teori-teori, dan juga membuat apa istilahnya itu epistemologi ya, merancang sebuah metode untuk bagaimana agar kesenjangan ini bisa memiliki solusi jembatannya. Nah, jadi ini tergambarkan dari kata-kata ini. Jadi Sorus memikirkan bagaimana antara teks Allah Subhanahu wa taala ya, Al-Qur'an yang merupakan kalamullah itu dipahami oleh manusia. Nah, yang pada dasarnya kalau dalam usul fikih ada istilah maqasidul labdi ala niyatil labid ya, yang tahu mengenai maksud suatu ucapan itu yang mengucapkannya itu sendiri. It's mean that bahwa yang tahu sepenuhnya bahwa maksud, tujuan, dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala itu ya Allah itu sendiri. Dan all we can do, dan semua yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita berusaha memahami dari maksud teks Al-Quran itu. Dan ini saya pikir berkesesuaian dengan definisi tafsir itu sendiri, bahwa tafsir itu kan adalah sebuah ilmu bagaimana kita berusaha memahami maksud Allah Subhanahu wa taala ala toqotil basyariyah, sesuai dengan kemampuan pemikiran manusia. Nah, sementara kemampuan berpikir manusia itu tentu saja terbatas. Tentu saja akan memiliki banyak perbedaan satu pemikir dengan pemikir yang lainnya. Ya, kita lihat aja tafsir-tafsir itu tidak selamanya menafsirkan suatu ayat misalkan sama, itu terjadi banyak perbedaan pendapat. Nah, disinilah barangkali untuk memahami Al-Quran secara barangkali lebih mendekati terhadap kebenaran gitu kan, barangkali di sini memang perlu Al-Quran itu ditafsirkan dengan multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Nggak bisa dengan monodisiplin. Nah, itu. Jadi di sini adalah nanti materi itu materi yang ke depan ya. Nah, jadi ini adalah bagaimana upaya justru mengejawantahkan Al-Quran yang solihun likulli zamanin wa makanin, compatible dengan space and time, bisa sesuai cocok dengan waktu dan zaman, manakala Al-Quran itu dipahami ya dengan tadi secara komprehensif pemahamannya, bukan hanya dengan satu disiplin ilmu. Nah, itu. Dan sekali lagi ini adalah pemikiran beliau ataupun problem yang mengganggu pemikirannya ya, sehingga
Dengan pertanyaan seperti ini, kegelisahan seperti ini, beliau meracik dari keilmuan filsafat, kemudian juga teologi, kemudian fikih ya, dengan menggunakan pendekatan hermeneutik, bagaimana memahami teks Al-Qur'an itu ya. Kemudian beliau menawarkan satu teori. Nah, ini adalah semacam resep yang ia hasilkan atas pemikirannya itu ya, membuat sebuah epistemologi itu kan, sebuah metode bagaimana memahami Al-Qur'an itu. Maka beliau menawarkan teori contraction and expansion. Nah, ini adalah merupakan teori beliau ya. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-qabd wal basat. Nah, atau menurut Charles Kurzman, nah ini bahasanya bukan contraction and expansion, tapi evolution and devolution. Nah, itu kalau di dalam bahasa Charles Kurzman. Tapi intinya sama. Jadi contraction kok mau Cobalt Bassett itu juga. Nah, agar tidak salah paham, apa itu yang dimaksud dengan contraction and expansion, itu tentu saja ini tidak dimaksudkan bahwa Al-Quran atau agama itu mengerut ya ataupun mengembang. Tidaklah kita pahami, jangan kita pahami bahwa Al-Quran itu ayatnya bertambah atau berkurang. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah bahwa pemahaman terhadap teks Al-Quran itu bisa berkembang, bisa mengerut, dan itu tentu saja ada faktor eksternal yang memengaruhinya. Faktor apa? Ya macam-macam. Ya faktor sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Dan juga faktor waktu, di mana antara kurun waktu yang satu dengan kurun waktu yang lainnya, itu tentu akan memiliki perspektif yang berbeda di dalam memahami Al-Quran itu. Ya, nah jadi apalagi kalau kita lihat kan apa yang tidak terjadi zaman Rasulullah terjadi zaman sekarang. Karena dulu masalahnya barangkali lebih simpel, nah sekarang lebih kompleks. Nah, tapi di sini Al-Quran harus hadir. Bagaimana bisa Al-Quran itu compatible dengan space and time, bisa sesuai ya dengan ruang dan waktu. Nah itu, maka teori ini adalah teori yang ditawarkan oleh Abdul Karim Sorus. Kemudian apa goal dari teori ini? Nah ini bisa saudara-saudara atau bisa Bapak Ibu semuanya lihat, ini masih di dalam buku Reason, Freedom, and Democracy in Islam, itu halaman 34. Jadi saya makalah yang saya hadirkan di sini, saya memang punya dari buku ini, buku aslinya ya, yang di-share itu di grup ya, meskipun barangkali kemampuan bahasa Inggris saya kurang begitu baik, tapi kok coba saya kunyah gitu kan. Saya beli buku yang terjemahannya malah nggak nyampe, Prof. Kena tipu ini saya. Oh ya, nggak nyampe ya? Nggak nyampe. Kok kenapa barangnya malah ke orang lain, bukan ke saya datangnya gitu. Bagus, ya, Inggris langsung aja. Makanya saya kunyah. Makanya di sini saya sampaikan poin-poin penting, keyword-keywordnya ya, Prof. Key konsepnya itu. Betul. Nah, apa itu goal dari teori ini? Nah, the theory aims to explicate, maaf ini agak terhalang, explicate the process through which religion is understood and the manner in which this understanding undergoes change. Nah, itu maksudnya bahwa teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan proses ya, bagaimana agama itu dipahami dan dengan cara apa pula ya, pemahaman agama itu undergoes change, mengalami perubahan. Nah, ini adalah maksud dari teori tersebut, goal dari teori tersebut. Jadi yang dimaksud adalah untuk menjelaskan prosesnya. Nah, ini mesti ingat. Jadi bukan merubah teksnya. Teks agama itu tetap, nggak usah dirubah. Yang dirubah itu adalah caranya, bagaimana kita memahami agama itu. Karena nanti di dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya eternity dan ada yang sifatnya itu variant ya. Nah, seperti itu, ada yang sifatnya form dan ada yang sifatnya substance. Nah, itu harus betul-betul dipahami.
Dan nanti saya akan hadirkan satu contoh untuk itu barangkali, Prof. Kemudian yang kedua, bahwa teori ini adalah, ini saya tulis tajaman di bawah sedikit, mengusulkan bahwa sejauh mana rahasia pemahaman agama dan transformasinya pemahaman ini tidak terungkap, upaya untuk menghidupkan kembali agama akan tetap tidak lengkap. Nah, jadi tadi teks-teks agama itu tentu saja tidak perlulah kita melakukan revisi sebagaimana yang kadang diusung oleh sebagian kelompok, ya. Al-Quran sudah tidak itu tidak relevan lagi, perlu revisi. Nah, enggak, Al-Qurannya itu tetap gitu saja, cuman barangkali karena apapun yang kita lakukan untuk katakanlah menambah Al-Quran itu ini dikatakan the endeavor to revive religion will remain incomplete. Nah, jadi menghidupkan kembali ataupun katakanlah melakukan tambahan pengurangan dalam agama itu akan berujung dengan incomplete, yaitu ketidaksempurnaan. Nah, itu. Kemudian berikutnya adalah kerangka berpikir barangkali yang saya pahami, kalau salah barangkali bisa diluruskan, itu how to understand the theory of contraction and expansion. Nah, ini adalah kata-kata kunci yang harus kita pahami dalam rangka memahami teori Cobbett Basset ini. Yang pertama adalah the difference between religion and our understanding of religion. Yang pertama adalah perbedaan antara agama, ya kita harus bisa membedakan antara agama dengan pemahaman kita terhadap agama. Kita harus bisa membedakan adin dan mafahimu adiniyah atau ma'rifatu diniyah. Nah, itu yang kerangka pertama yang harus kita pahami, ya. Kemudian yang kedua adalah the difference between personal knowledge of religion and religious knowledge. Nah, jadi perbedaan antara pemahaman personal, ya, yang sifatnya individu dengan religious knowledge, pengetahuan keagamaan. Ini beda. Kalau pemahaman personal itu subjektif, ya, dan itu tentu saja akan sulit diuji. Sementara kalau religious knowledge ini sudah dalam bangunan kerangka keilmuan, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologinya, dan bisa diuji. Nah, itu kalau religious knowledge. Nah, ini adalah merupakan kerangka bagaimana kita memikirkan atau memahami dari teori contraction and expansion. Lebih jauhnya lagi, bagaimana secara operasional, ya, menerapkan metode teori tadi, maka ada beberapa metode. Yang pertama adalah reconciling eternity and temporality, the sacred and the profane. Nah, itu yang pertama, bagaimana mendamaikan antara yang abadi dengan yang temporal, yang suci, yang ukhrawi, dan yang profan, yang duniawi. Nah, ini perlu dibedakan, perlu didamaikan, ya, dijembatani. Kemudian spirating, constant and variant, form and substance. Yang kedua adalah memisahkan mana yang konstan, yang tetap, dan mana yang sifatnya varian, yang bisa berubah. Mana form, yang sifatnya cangkang, dan yang substance, yang sifatnya substansi. Nah, untuk memahami ini secara operasional, saya akan memberikan sebuah contoh di dalam Al-Quran, ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa merangkum dari apa yang saya jelaskan sebelumnya. Di dalam Al-Quran ada ayat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan hilal, maka hendaklah ia saum. Nah, kemudian di dalam teks hadis Nabi juga ada, diperkuat, sumu liru'yatihi, kata Nabi. Saumlah kalian ketika melihatnya, wa uftiru liru'yatihi, dan berbukalah ketika melihatnya. Nah, mari kita bedah ayat itu dengan menggunakan dua metode tadi. Nah, yang pertama kita lihat yang menjadi konstan, yang eternity, yang substance dari ayat itu adalah mengenai saum pada tanggal 1. Nah, itu. Kemudian mengenai yang sifatnya varian atau form yang itu bisa berubah, itu adalah melakukan pendekatan bagaimana kita mengetahui tanggal 1 itu terjadi.
Nah, kalau dulu 1400 tahun yang lalu untuk menentukan tanggal 1 itu ya dengan melihat hilal. But now, tapi sekarang saya pikir dengan hitungan-hitungan saja, dan hitungan itu sudah akurat, dan itu adalah hitungan-hitungan ilmu falak itu yang kebenarannya bisa meyakinkan. Nah, tapi masalahnya bahwa sekarang orang merasa bahwa menentukan tanggal 1 itu ya harus dengan melihat hilal dengan ru'yah. Nah itu. Tapi saya jadi bingung, Prof, sebetulnya. Apa yang menjadi bingung? Kok kenapa menentukan tanggal 1 Hijriah itu hanya dengan cara ru'yat dan dengan ada sidang isbat itu pada bulan Ramadan dan Syawal saja. Kenapa tidak juga pada bulan-bulan yang lainnya? Padahal yang namanya ibadah kan bukan hanya Ramadan dan Syawal saja, tapi semua sistem kalender di dalam Islam itu semuanya memiliki muatan ibadah. Ada sholat Jumat, kan sholat Jumat itu kan harus dihitung juga. Ini bertepatan dengan tanggal berapa? Ada saum Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Nah, itu kan harus berdasarkan juga perhitungan. Nah, tapi faktanya ini ya untuk bulan-bulan selain Ramadan dan bulan-bulan selain Syawal itu nggak ada diceritakan ru'yat, sidang isbat, nggak ada. Jadi nanggung ini sebenarnya. Nah, saya pikir sudah saja gunakan sistem ilmu hisab saja, perhitungan saja itu. Jadi nanti tidak akan banyak masalah karena ketika ru'yat pun kan banyak juga perbedaan-perbedaan pendapat. Dan mungkin di kita di Indonesia ila yaumil qiyamah ya, kalau metodenya dengan pendekatan 1400 tahun yang lalu yaitu dengan ru'yat, ini di Indonesia tidak akan pernah sama gitu kan antara satu ormas dengan ormas yang lainnya gitu kan. Nah, ini barangkali salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam memahami ayat itu, mana yang sifatnya eternity, mana yang sifatnya itu adalah form dan substance ya. Jadi ayatnya tidak dirubah ya, seperti itu, cuman metode tadi di dalam tadi menentukan tanggal 1 ya, kita harus mengikuti ilmu dan teknologi tentu saja ya. Harus mengikuti zaman. Nah, kalau harus selalu dengan ru'yat, saya pikir ini menjadi setback. Islam dibawa lagi ke 1400 tahun yang lalu. Nah, padahal Islam itu kan sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi bagi yang merasa bahwa ru'yat ini suatu ibadah keharusan yang nggak bisa ditawar-tawar, saya pikir ini nggak pas juga. Nah, jadi dan uniknya memang tidak konsisten juga. Kenapa hanya pada bulan Syawal dan Ramadan saja? Tidak semua bulan itu dilakukan ru'yat dan juga sidang isbat. Nah, ini nanggung saya kira. Oke, nah itu barangkali berapa metode cara gitu kan bagaimana kita memahami Al-Quran itu dan hadis, dan sebenarnya masih ada contoh yang lain tapi barangkali waktunya tidak akan cukup, makanya di sini pun saya skip. Nah, ini yang menjadi kefilsafatan ya yang bisa digali dari Abdul Karim Sorus ini. Nah, jadi sebagaimana petunjuk Prof di awal, jadi kita harus juga menemukan metode, kemudian juga filsafat dan bahkan barangkali kritik. Nah, ini akan saya sampaikan. Nah, untuk kefilsafatan Sorus ini ada beberapa ya. Nanti bisa dikembangkan di diskusi juga. Itu adalah kita harus distinction, membedakan between religion and understanding of religion. Nah, itu adalah merupakan kefilsafatan pemikiran yang paling mengakar dari Sorus ya. Dengan ini juga beliau menulis berbagai bukunya. Kemudian distinction essential and accidental aspect of religion. Nah, mana yang esensi, mana yang accidental, nah itu harus dipisahkan, harus dibedakan, jangan dianggap sama. Mana Quran, mana pemahaman Quran. Nah, itu harus dibedakan ya. Mana hadis, mana pemahaman terhadap hadis. Nah, itu nggak sama. Kemudian adalah perbedaan nanti antara belief and religious faith ya. Kemudian di sini Islam as ideology and identity religion of truth.
Nah, itu barangkali. Dan terakhir barangkali ini catatan ya. Kalaupun tidak dikatakan kritik barangkali, apalah Japar Mutakin sekolah juga baru sekarang ini ya, S3 juga. Nah, ini barangkali catatan yang saya pahami telaah dari pemikiran Sorus ini ya. Yang pertama ya, jadi Sorus ini ya di dalam bukunya yang juga diramu oleh Sadri ini ya, yang disunting oleh Sadri ini itu tidak memberikan contoh konkret gitu kan, nas Quran dan hadis yang secara operasional itu dapat menjadikan teori Cobbett dan Bassett itu bisa bekerja. Nah itu barangkali saya juga Prof suka apa namanya di YouTube lihat ceramah-ceramahnya ya Sorus itu. Nah itu saya jarang menemukan. Jadi beliau memberikan satu contoh yang konkret gitu kan. Nah ini barangkali catatan dari saya. Yang kedua, Cobbett terhadap Cobbett dan Bassett ya, evolution and depollution dari Sorus ini bisa kita lihat ya, bisa saya lihat dari dua sudut ya. Yang pertama, saya bisa menilai bahwa ide atau gagasan pemikiran mengenai Cobbett dan Bassett itu sepertinya itu bukanlah merupakan ide baru. Why? Karena para fuqaha ya itu sudah membangun satu kaidah al-amru idata saat dokot, wa idza dokot ita saat. Suatu perkara apabila meluas maka jadi menyempit. Wa idza dokot ita saat, maka apabila menyempit maka meluas. Nah, bukankah ini adalah bahasa lain dari Cobbett dan Bassett? Nah, jadi terhadap teori ini barangkali saya beri catatan awal. Jadi sepertinya ini bukan merupakan ide yang baru ya, karena para fuqaha sudah merumuskan kaidah ini. Atau barangkali boleh juga kita pahami mungkin bahwa teori Cobbett dan Bassett ini terilhami dengan kaidah ini. Nah, mungkin bisa seperti itu, Prof. Nah, itu. Kenapa? Ya, karena saya tidak menemukan, tidak dibunyikan kata-kata kalau Cobbett Bassett itu misalkan beliau pahami dari usul fikih gitu kan, dari kaidah-kaidah. Meskipun beliau memang betul membuat teori ini adalah dengan mengolah fikih, teologi dan sebagainya. Ya, tapi ini dalam bukunya tidak dibunyikan. Nah, itu barangkali catatan dari saya terkait pemikiran Sorus ini. Ya ini belajar saja, exercise ya, Prof. Namanya juga mungkin salah gitu kan. Memang bacaan saya segitu-gitunya. Dan yang terakhir barangkali karena materi ini kaitan yang saya bahas mengenai satu lagi demokrasi ya. Nah, sini bacakan saya secara sepintas ya, bahwa konsep pemerintahan religius menurut Sorus itu adalah perpaduan antara agama dan demokrasi. Nah, jadi bagaimana memadukan antara agama dengan demokrasi. Nah, kemudian menurutnya bahwa perpaduan ini merupakan contoh keserasian antara agama dan nalar. Nah, jadi di mana upaya dan percobaan yang selama ini dilakukan para pemikir yang cenderung mengedepankan rasionalitas manusia akan selaras dan bermanfaat dengan ajaran agama. Nah, namun dalam catatannya juga itu nilai agama itu tidak seharusnya tidak semuanya Islam, karena penduduk itu bukan hanya orang Islam, tapi juga harus mengambil nilai-nilai agama yang umum dari agama-agama yang lain. Nah, itu menurut Sorus ya. Nah, jadi dan tentu saja konsep mengenai demokrasi agama ya dalam Islam ini, beliau melihat arah atau laju pemerintahan di Iran yang itu jauh dari ekspektasi ya, yang mana menurut beliau di sini pun kita lihat unik Sorus ini. Di satu sisi memang dia tidak setuju dengan yang namanya demokrasi liberal, karena demokrasi liberal itu hanya memperturutkan hawa nafsu manusia saja. Namun beliau pun tidak kurang setuju barangkali dengan semacam kehilafahan ya, karena itu hanya katanya melaksanakan amanat Tuhan saja, tanpa memperhatikan manusia. Nah, maka solusinya yaitu dengan demokrasi yang beliau tawarkan ini. I think that's all from me. Thank you for attention.
Dan mohon maaf Prof, barangkali ini sejauh yang bisa saya pahami ya, jadi mungkin bisa salah lah, tapi mohon bimbingannya juga dan dari semuanya. Rupanya sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ja'far ya, Mutakin. Saya kira bagus karena kamu bisa bahasa Inggris ya, sehingga bisa the first hand resource gitu. Saya kira bagus. Bukan terjemahan ya, tapi ya tadi saya kira oke semua. Cuma itu tadi baru pada apa ya? Saya ya itu theoretical framework. Anda kuat di theoretical framework-nya seperti itu. Tapi methods and approach-nya nggak Anda singgung. Itu kritik saya. Padahal dia ada methods and approach. Disitulah yang saya selalu 8 poin itu dicek. Oh, ya. Nah, mudah-mudahan saya Nuri muncul itu, mudah-mudahan ya. Jadi uraian yang bagus itu tadi, saya sepenuhnya sepakat ya. Ya ada al-umur